Selamat siang, tadi pagi saya ke pasar untuk ngambil adonan, bikin adonan. Dan ini udah matang guys. Bakso wondesnya sudah matang, Gede-gede. gede-gede dan udah diangkat. Yang pasti dagingnya 98%-an. Udah diangkat tuh guys. Ini tenggoknya juga saya impor dari Jawa. Namanya Wondes ya peralatannya. Namanya Wong Deso ya, Wondes. Nah ini siang ini saya tadi ngeliat dari ini guys, dari podcastnya siapa tuh, Pak Ganjar Pranowo, dan juga dari Pak Helmi Yahya yang ngebahas tentang Andi F. Noya. Ternyata dia pulang ke kampung Banyumas. Wah crazy, saya lihat, wah ini kok kayak relate dengan yang saya mimpikan gitu, bahwa dreamnya someday back to village. Nah, back to village. Nah, salah satunya ini produknya Wong Deso yang terbaru, yaitu bakso iga sapi Wondes. Ini lagi dikukus, lagi direbus ya. Pembuatan bakso itu begini, adonan dicetak, nah dicemplung-cemplungin. Dan ini saya pakai kompor mawar, kata-katanya siapa tuh, Bang Odi. Ini kompornya namanya Rinnai. Jadi gede nih guys, yang gede begini. Kalau taruh di atas agak repot. Enggak, bukan, kompornya ke atas kan mejanya kurang pas, jadi mengerikan. Mau kita taruh di lantai. Bikin. Nah, dan ini kita lagi rebus nih. Wah, apinya besar. Tadi kopi kecil di normal, kompor biasa kecil lambat guys. Pakai yang Rinnai biasa gini lambat. Makanya kita ganti dengan kompor yang tekanannya tinggi. Jadi langsung mendidih. Tadi nggak mendidih. Karena dia sumber apinya banyak kali ya. Iya, cuman gasnya cepat. Nah, ini lagi direbus. Kalau udah kemampul ini bukannya udah matang? Jangan, kadang belum matang dalamnya. Oh, iya. Kalau baru naik ke atas. Kok dia langsung ke atas itu? Enggak langsung ke atas. Lihat deh yang tak turun, yang tak barunya dia ke bawah nih, lihat ya. Tuh, ke bawah kan? Oh iya, dia kalau belum matang banget dia di bawah guys. Tapi kalau udah matang dia ke atas tuh, kemampul, terapung-apung. Nah itu bisa kayak gitu kalau komposisi batu esnya pas, garamnya pas, dan kita nggak pakai pengenyal, nggak pakai pengawet, benar-benar dari atas sih. Itu suara apa ya, kayak siapa buka pintu ya? Ada yang puk sembarangan. Sopan. Nembak sembarangan si bunda. Lu Nama juga Wong Deso ya guys. Bumi ya, jemput ya, udah setengah 11 anakmu ya. Siapa tahu nanti kayak si Acun nekat. Sekarang Acun udah punya tempat untuk bikin catering ya. Kita Acun siapa? Acun yang di Baim Wong, yang dulu naik sepeda dari Jawa ke Oh udah punya. Sekarang dia punya cateringan dari tempat Dimana? bapaknya yang tukang tukang mungut sampah, apa sih, pemulung. Ya, tempatnya mulung sekarang dijadiin bangunan mau dibuat cateringan katanya, tapi nggak tahu bener atau gimana. Tapi dia masih ikut nama Baimong atau? Enggak, udah pulang. Dia ngonten sendiri. Udah ngonten, udah follower banyak, udah 65.000 berapa subscribernya. Ya nempel. Kurangin berarti. Ya, jadi sebenarnya kita berkarya dari manapun bisa. Memang ya semua karya harus butuh perjuangan sih pasti. Nggak ada yang instan gitu langsung ujuk-ujuk. Karena kalau yang instan-instan biasanya juga tumbangnya cepet guys. Nah sedangkan kita kalau bangun bisnis, bangun usaha, kita yang dicari adalah sustainable. Apapun sustainable. Au. Awal lagi. Nah si bunda diajak ngobrol sustainable. Au. Sustain itu artinya ya bisa bertahan sampai berabad-abad. Nah bilang kalau aja konsistensi. Beda. Apa sih, bukan bisa konsistensi, bertahan, Bu. intensitas. Kok intensitas sih, apa sih? Nah kalau kemarin saya dengerin obrolannya almarhum, Eksistensi itu beda sama bertahan bun. Kemarin itu saya dengerin si almarhum Coach Steven kan ngomongin masalah bisnisnya seperti apa yang dianut sama dia ngomong, dia satu nyontek Abdurrahman bin Auf. Wah piye caranya embuh ya. Yang pasti terus ada juga kemarin Abdurrahman bin Auf itu apa? Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang paling sukses di zaman itulah, jadi miliardernya zaman itu kalau salah, kurang lebih begitu ya, tapi mohon diluruskan kalau saya salah.
Nah, jadi kiblatnya salah satu contoh bahwa kita yang muslim untuk bisnis yang sukses yaitu Abdurrahman bin Auf. Nah, beliau itu sebenarnya kalau si Coach Stephen ngomong, wah saya ngikutin aja gayanya Abdurrahman bin Auf. Lah saya sendiri kan nggak begitu ngeh ya, bisnisnya seperti apa sih gitu. Yang saya dengar cuman salah satunya dulu dia ini kalau mau habisin hartanya nggak habis-habis, mau dihabisin disedekahkan semua, malah dibalas sama Allah dengan luar biasa lagi, lebihnya begitu. Nah, kemarin ada juga yang mengupas pada saat beliau hijrah ke Madinah dari Mekah. Nah, itu kan hartanya semua ditinggal atau entah dibuat membiayai perang atau apa waktu itu ya. Intinya dia ke Madinah tanpa membawa sepeser pun uang lah, kurang lebih begitu. Nah, pas di sana ada namanya dipersaudarakan dengan kaum Muhajirin ya, yang Madinah itu. Nah, di persaudaraan dia ditawarin mau jadi saudara saya akan bagikan separuh harta saya. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak. Lanjut, dia memohon dikasih tahu tentang pasar katanya gitu. Kenapa pasar? Karena beliau ini kan seorang pebisnis, pasti melihat sesuatu, salah satu sumber ekonomi adalah di pasar, dan akhirnya dia di pasar. Setelah dia perhatiin segala macam bla 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 ya, akhirnya beliau berjualan lah. Entah gimana caranya, saya detailnya ya. Tapi intinya dalam waktu yang sangat singkat beliau jadi seorang kaya raya lagi. Nah, kenapa? Yang jadi pembelajaran kenapa kok dia menolak diberikan harta oleh saudara yang dari Madinah tadi gitu ya. Nah, ini katanya salah satu adalah bahwa seorang entrepreneur, pebisnis itu harus memiliki mental kaya. Kalau diberi terima-terima wae ya biasanya itu salah satu ciri khas mental miskin. Bukan berarti itu nggak baik ya, tetapi seorang entrepreneur biasanya tidak mudah menerima begitu saja, karena jiwanya tuh jiwa kaya gitu. Kaya itu bukan harta tapi jiwanya, mentalnya. Nah, di sini salah satunya contohnya mungkin yang dimaksud bisnis Abdurrahman bin Auf tuh itu. Dan endingnya, tujuannya itu karena untuk mencari ridhonya Allah ya. Bisnis is bisnis, tapi ibadah gaspol. Waktunya ibadah, waktu sholat, waktu tahajud nggak pernah putus, bumi. duha nggak pernah putus. Ya, beliau mau nggak masak, dia main dulu. Enggak, kalau kelas meeting cepat. Nah, itulah mungkin yang sekelumit tentang Abdurrahman bin Auf. Nah, teman-teman yang lebih paham, lebih jago, lebih ngerti, monggo di share kembali ya. Intinya kembali ke Deso, kembali ke Wondes. Ini kita lagi produksi bakso Wondes 3 menit lagi. Ini udah pada kemampul itu terapung-apung guys. Dan alhamdulillah ada orderan berapa? 7 pack repeat order guys. Ini ya bagi kami luar biasa, karena bakso kami ini ya baru testing segala macem. Ya maksudnya belum benar-benar di upin. Alhamdulillah udah mulai repeat, dan sekali repeat 7 pack ini crazy loh. Harganya berapa? Harganya 150. Enggak, berarti 700 sama 300. 7 tambah 3, 1 juta ya? Iya kali. Iya, bener. Amazing kan? Nah, ini ada yang order bakso kami, bukan karena kita apa ya, kasih enggak, tapi beliau ini ngetes. Emang kita dulu kan pernah ngiklan atau kena broadcast ya dari Wondes ya. Nah, beliau tuh nyoba, beliau order dan kembali lagi, akhirnya repeatnya langsung nggak tanggung-tanggung guys, 1 juta beli bakso. Wow, ini kadang-kadang bisnis begini yang kan kita enggak, sebenarnya kalau beli bakso gampang ya ditemuin gitu. Enggak, yang jadi pemikiran kami, pikiran saya gitu Bun, kadang kok ada yang nggak masuk akal dalam bisnis itu. Karena kalau kita berpikirnya logik, orang jajan guys, nggak kenal kita, siapa mereka gitu, sampai 1 juta dan itu kita kan kehabisan stok ya. Ini kita sampai PO loh ya. Kan beliau udah bayar kemarin, bayar apa hari ini? Kemarinnya bayar, hari ini kita bikin dulu, kita frozenin dulu, baru besok kita kirim. Percaya guys. Nah, di dunia online ini teman-teman, mau kita apa, yang penting kita jaga kualitas, menjaga kepercayaan, dan ojo wani-wani tipu-tipu. Nah, salah satunya video saya buat seperti ini, kami ngomong apa adanya, tanpa ada yang berlebihan. Maksudnya kalau namanya iklan kan biasanya dilebih-lebihin ya, kita mah
opo anane wong desa, tapi yang kita coba sajikan adalah keasliannya, keunikannya, genuine itu apa bahasa Indonesia, Bu? Aduh. Bunda kalau diajak aduh mbuh. Iki saya membahasa Indonesia kan kadang-kadang lidah saya belibet. Intinya ya kuwi lah. Pokoknya ya sing apik-apik lah. Ojo tipu-tipu. Nah, siapa tahu kita juga bisa mencontoh juga bakso Wariun. Waktu itu pernah makan di Gunung Kidul, ada namanya bakso Wariun. Ada diferensiasinya apa? Dia dikasih timunnya dicemplungin apa, Bun? Oh iya, cemplungin. Direbus gini. Iya. Di kuahnya ya. Iya. Wah, itu rasanya maknyos, Bro. Tapi ada yang ngecengin. Ngecengin apa? Terus apaan ya? Kok timun sih? Nah, ini kadang-kadang kita create something, diferensiasi, pembeda. Nah, kalau ke bisnis itu, kalau kita mau biar bisa survive tadi, salah satunya adalah biar bisa survive, bisa laku adalah kita harus ada diferensiasi. Nah, pada saat kita bikin diferensiasi pembeda itu memang kadang-kadang orang yang belum tahu ya pasti bisa jadi nyela, bisa jadi ngecengin, tapi ya justru itu nilai jual kita. Kalau kita sama-sama aja, terus lebihnya apa? Ujung-ujungnya bisa jadi perang harga. Pada saat kita ada pembedanya, nah disitulah kita bisa menaikkan harga justru. Itu kurang lebihnya bahasa Saparatosa. Karena kalau perang harga kurang itu ya. Perang harga tuh kayaknya kurang nyaman atau gimana? Perang harga itu bukan masalah perang nyaman, ujung-ujungnya bisa kolaps. Sampai kapan lo mampu? Wah, yang paling jual paling murah. Justru dibalik kita jualan berani yang paling mahal. Atau minimal. Tapi kualitas juga. Iya, maksudnya kalau kita ngomongin mahal berarti kualitas, pelayanan. Itu ya contohnya lah tas, mobil yang gila-gila itu kan Crazy Rich. Oke, wes semono dulu mau jemput Mas Bumi, Mas Budah pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.